kita sebagai orang Papua itu harus mendobrak pemahaman-pemahaman yang sudah kita serap dari dulu. Kayak misalnya, untuk aku kerja kayak begini, itu tidak. Anak-anak muda Papua lagi yang mungkin merantau di luar, kayak ayo kamu boleh menikmati hidup, ayo kembali, ayo lihat lagi kamu punya masa depan. Boleh kalau terbuka saja ya, sekali kita photoshoot atau sama catwalk atau photoshoot itu dibayar luar biasa. Perempuan Papua memiliki uniqueness. Iya. Dari karakter fisik maupun karakter sebagai personality, kita punya keunikan tersendiri. Dan itu jarang dilihat oleh perempuan Papua sendiri. Karena begitu dilihat pasarnya Indonesia, kita sudah mundur ya. Nah, bisa dijelaskan bagaimana perempuan Papua bisa belajar untuk menghargai diri dan belajar untuk apresiasi terhadap apa yang sudah dimiliki. Iya, jadi sebenarnya begini ya Kak, kenapa saya bilang sekali lagi kita balik bahwa itulah, kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu potensi yang ada di diri kita gitu, passion kita apa gitu. Kalau misalnya passionnya misalnya ada di dunia modeling atau ada di dunia presenting, ya, jurnalistik dan lain sebagainya, itu kan dunia yang dimana memerlukan kepercayaan diri yang tinggi gitu. Apa ya, persiapkan dirimu gitu. Kita nggak bisa menyalahkan industri yang ada bahwa mereka nggak bisa melirik kita karena apa gitu. Tapi karena kita juga nggak siap sebenarnya kan. Kalau kita nggak mempersiapkan diri, gimana orang mau melirik kita? Betul. Kalau dari Kakak Yuli sendiri merasakan nggak bahwa kita tuh nggak sendiri? Untuk mencoba ini ada campur tangan pemerintah, ada campur tangan, tadi Kakak Yuli bilang modeling, dia bisa lihat potensi kita saat Kakak Yuli mencoba untuk masuk modeling. Nah, apakah Kakak Yuli merasakan adakah pemerintah memberikan sesuatu ataukah swasta memberikan sesuatu yang bisa mendorong perempuan Papua menemukan nilai dalam dirinya sendiri? Oke. Kalau dibilang perhatian secara khusus, ya of course tidak gitu kan. Pemerintah mau lihat sampai ke dalaman situ kan tidak. Betul. Gitu. Tapi kan kalau dari segi kemudahan, kita tuh sudah dikasih banyak kemudahan gitu. Dengan apa? Banyak sekali pelatihan-pelatihan gitu. Banyak sekali. Kalau memang pelatihan susah, mungkin lebih ke digital. Begitu toh Kak, kayak macam sudah banyak hal sekali yang kita bisa akses di internet, di YouTube, di TikTok, di platform sosial media lain, Instagram dan lain-lain sebagainya. Kalau dari pemerintah sendiri mungkin ya Kak, buat saya pribadi mungkin lebih ke pendidikan ya kalau pemerintah. Kembali lagi saya bilang, sebagai perempuan Papua, persiapkan dirimu dengan matang. Gitu. Persiapkan diri itu apa sih Kak? Gimana sih Kak? Latihan banyak, melatih diri untuk bertemu orang, melatih diri untuk secara akademis ya pasti of course harus ya kan Kak. Maksudnya kita tidak bisa memungkiri bahwa orang juga melihat kita punya sisi akademis seperti apa. Tapi juga kalau dari sisi eksternalnya kayak misalnya attitude kita, itu karakter. Kan orang perhatikan. Karakter kita tetap dijaga. Mungkin kita orang Papua nih dilihat, apalagi perempuan Papua ya, dilihat mulut besar, kiri kanan, tertawa paling besar. Tapi kita harus menunjukkan kalau di mana ada tempat kita tuh punya sebagai perempuan Papua harga diri tinggi. Betul. Iya betul. Jadi kita lebih sopan, santun, bertutur. Itu yang harus dilatih hal-hal seperti itu. Terus apa ya? Grooming kan penting kan. Grooming, terus wawasan diperluas lagi. Mungkin hal-hal yang sepele seperti begitu yang mungkin kita perlu untuk latih lagi. Karena itu hal-hal penting yang belakangan mungkin dilupakan gitu. Ya, selama ini saya temukan di beberapa mahasiswa saya di kampus itu, khususnya dari Papua, mereka itu saat pindah atau merantau ke Jakarta, meskipun di Papua mereka punya nilai akademik yang bagus, namun saat di
saingkan dengan orang-orang di pusat atau Jakarta, itu masih ada gap tertinggal. Apakah Kakak Yuli merasakan hal yang sama saat pindah ke Jogja, lalu saat bersaing dalam dunia akademisi dan sebagainya? Karena beasiswa diberikan untuk Papua, kita dikasih beasiswa khusus. Artinya jika kita punya orang tua khusus Papua, kita dapat beasiswa. Namun kompetensi daya saing ini masih ada gap jarak, gitu ya. betul. Memang kita tidak bisa pungkiri, tapi memang ketika ini pengalaman saja Kak. Maksudnya apa ya? Ketika keluar dari Papua itu juga ada culture shock. Betul. Distraction banyak, yang akhirnya membuat saya juga pada awal-awal itu ngerasa kayak, aduh kayaknya gue nggak mampu deh. Karena dulu waktu itu saya punya jurusan itu teknik sipil internasional. Betul. Itu orang masuk di reguler aja maksudnya setengah mati karena pergaulan di Jawa itu kan sudah beda dengan kita di Papua. Betul. Toh. Kita pergi misalnya kita di kampus di Papua, kita masih bisa kayak masih bisa bernegosiasi karena kita semua orang Papua. Tapi kalau di sudah merantau di kayak misalnya saya di Jogja begitu, banyak sekali orang dari segala macam benua lagi provinsi yang tergabung jadi satu gitu. Kita ketemu watak yang begini, kita ketemu watak yang begitu, kita ketemu orang dari provinsi Kalimantan, Sulawesi segala macam bercampur jadi satu. Akhirnya kita merasa kayak, aduh, kayaknya gue nggak bisa deh kayaknya. Iya. Mental, sebenarnya lebih ke mental. Lebih ke mental, persiapkan mental. Persiapkan mental gitu ketika kamu mau berjuang misalnya mau merantau gitu, persiapkan mental baik-baik karena mental itu yang kadang bikin kita tuh merasa kecil gitu. Padahal sebenarnya enggak. Ya, ini juga terkadang berat karena di Papua sendiri, khususnya di beberapa wilayah Papua, itu wanita figurnya itu sebagai ibu rumah tangga. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kesempatan yang diberikan oleh lingkungan tidak banyak. Apakah Kakak Yuli ada pandangan mengenai hal ini? Apakah adat yang salah, atau masyarakat yang salah, atau apa yang bisa kita lakukan? Itu lagi-lagi Kak, kita tidak bisa salahkan adat istiadat karena itu kita punya harta. Iya toh, kayak misalnya kita keluar dari Papua, orang mengenal kita sebagaimana kita orang Papua gitu. Betul. Jangan sampai hilangkan hal itu. Tapi mungkin kita sebagai individu kali ya, mungkin harus lebih berdaya, harus lebih memperjuangkan diri gitu. Karena adat istiadat itu tidak bisa gitu hilangkan. Kayak macam doktrin dari dulu kayak macam orang-orang tua yang bilang perempuan tuh hanya boleh di dapur. Oke, nggak apa-apa, kita accept it. Karena memang itu hal yang baik. Memang perempuan ditakdirkan untuk sebagai penolong laki-laki kan. Betul. Di dalam agama apapun ya, iya kan Kak. Maksudnya sebagai penolong laki-laki. Tapi sebagai penolong kan kita harus juga punya kesempatan dan punya kalau kita jadi penolong nih misalnya, tapi kita kekurangan gimana kita mau menolong dalam rumah tangga gitu. Betul. Ini dalam sebuah rumah tangga, kehidupan bermasyarakat ya, pria dan wanita harus saling melengkapi. Sama-sama berjuang, sama-sama membangun, khususnya untuk Papua, di mana adat ini sering dirasakan sebagai pembenaran, digunakan sebagai pembenaran bahwa wanita itu kesempatan sedikit lah. Akibatnya mental, yang tadi kena mental dia. Akibatnya harus mundur belum mulai berjuang udah, aduh, iya kayaknya nggak ada masa depan. Tapi dengan adanya Kakak Yuliana di sini kan bisa membuktikan bahwa ada kesempatan. Betul. Jadi begitu sih Kak. Maksudnya saya selalu accept bahwa ya nggak apa-apa, orang tua dong memang bilang begitu karena memang itu juga demi kebaikan gitu. Kita mau adat tuh memang begitu sudah. Jadi tidak bisa mau bilang harus dilawan, tidak. Tapi sebagai individu, kita sebagai individu yang harus lebih ekstra lagi, berarti bekerja untuk membangun karakter, membangun kita sebagai perempuan yang berdaya gitu. Saat ini Kakak Yuliana tergabung dalam organisasi anak muda kah, atau organisasi perempuan kah yang tergabung untuk mewakili Papua? Oke, mungkin Kak? Satu sebenarnya tidak tergabung secara organisasi, tapi memang
beberapa waktu lalu satu selalu berkomunikasi dengan kakak-kakak dari Papua Muda Inspiratif. Salah satu organisasi yang menurut saya jadi satu wadah untuk anak-anak Papua di rantau, gitu, khususnya di Jakarta. Betul. Bagaimana kalau misalnya kita nih anak-anak muda keluar dari Papua, kalau kita nggak punya wadah kan kita juga jadi bingung toh. Lebih baik kita tuh ada di satu wadah yang memang sama-sama bisa membangun kita gitu, bisa dibantu sama kakak-kakak yang sudah berpengalaman gitu, kita bisa sharing, bisa tukar ilmu gitu, kita juga dijaga ya toh begitu Kak. Terus kita juga jadi lebih mengenal, oh jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan diri di bidang ini, kita harus di sini gitu. Jadi ada koridornya begitu kan. Jadi yang saya tangkap, Papua Muda Inspiratif ini organisasi yang menjangkau anak-anak muda Papua yang sedang merantau di luar Papua, sehingga menemukan organisasi yang positif, yang membawa dampak positif. Karena selama ini ya kita rasakan atau kita dengarkan lah ya isu-isu anak muda yang merantau, lupa balik, hilang, kuliah tidak selesai. Saya harapkan dengan adanya PMI atau Papua Muda Inspiratif ini, apakah bisa menjadi jawaban untuk anak-anak Papua, jangan seperti itik hilang tinduknya, tapi harus bisa menemukan wadah yang cukup sehingga tahu mau jadi apa nanti. Kalau sebagai organisasi kan harapannya begitu. Orang yang datang pasti kita welcome, ya toh Kak. Tapi kembali lagi toh ke individunya. Betul. Apakah dia mau berdaya? Apakah dia mau membangun karakter untuk jadi orang Papua atau khususnya perempuan Papua yang lebih berdaya lagi? Gitu. Betul. Sebenarnya berdaya itu kan bukan hanya untuk orang lihat di lingkungan, tapi untuk dirimu sendiri. Betul. Pemberdayaan diri ya. Iya toh Kak. Maksudnya saya juga bisa sampai di sini karena sadar betul bahwa tidak ada yang bisa menolong dirimu selain kau sendiri. Ya, gitu. betul. Iya kan Kak? Iya. Mau apapun itu kita punya label dari kita orang, bisa bilang ya bahwa orang melabel kita orang Papua mah dimudahkan, banyak hal yang dimudahkan. Tapi kalau kita nggak punya daya juang, kita juga nggak bisa bersaing. Betul. Iya kan Kak? Maksudnya saya cerita simpelnya saja. Ini biar teman-teman muda di Papua yang mendengarkan ini tuh juga bisa paham. Mungkin waktu ketika saya jadi presenter di Liputan 6 di SCTV itu Kak, ketika saya masuk itu pas waktu lagi heboh sekali tuh, yang waktu Surabaya. 2019. Surabaya ya. Iya, di Surabaya. Informasi dari Polda Jawa Timur yang terus mendalami kasus dugaan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Hingga kini polisi telah memeriksa 16 orang sebagai saksi. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang pro dan kontra. Pro dan kontra itu dalam arti apa? Orang tuh berpikir kayak, ini pasti cuman bekas masuk karena kasihan, atau hanya karena orang Papua, atau hanya karena kok punya wajah diperlukan gitu di layar gitu, kayak kok sebenarnya terlayak, tapi kok harus masuk di industri ini supaya ada keterwakilan gitu. Tapi orang tuh tidak melihat bagaimana sampai bisa ada sampai saat ini gitu. Kok bisa eksis, kok bisa ada, itu karena kok punya potensi. Betul. So tidak jadi masalah kok mau menjadi sesuatu dalam eksiden, nggak apa-apa. Tapi bagaimana prosesnya? Orang kan melihat proses. Orang melihat hasil, tapi mereka nggak perlu mendengar prosesnya kan, gitu kan. Betul. Jadi bagaimana saya mau menekankan bahwa yuk sama-sama berdaya, sama-sama membangun karakter, sama-sama berproses gitu, supaya kita bisa menunjukkan bahwa orang Papua, perempuan Papua juga bisa. Bisa. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Kak Yuli. Mungkin terakhir Kak udah terakhir ya Kak? Iya. Masih pengen ngomong Kak, gimana dong? Gimana dong Kak? Mungkin terakhir Kakak Yuliana, mohon maaf, mungkin lain kesempatan kita bisa diskusi lagi, temanya lebih ringan lagi. Iya. Untuk terakhir ini kita mau kira-kira kata-kata motivasi yang bisa membangun dan sekaligus menjadi dorongan bagi orang-orang muda Papua
maupun orang-orang yang sedang berjuang dari Papua untuk bersaing itu bagaimana? Oke, jadi ini agak panjang. Nggak ada Tidak bercanda. apa-apa. Iya, jadi maksudnya kita kan sebagai orang Papua, sebagai minoritas, begitu toh. Apalagi kalau kita merantau, kita gunakan kesempatan-kesempatan yang ada. Mungkin orang boleh melihat kita itu enak aja. Kalian kan memang diperhatikan dari segi otsus segala macam. Kita memang diperhatikan loh, nggak jadi masalah. Iya toh, memang itu keistimewaan yang harus kita terima. Kalau kita sebagai orang Papua, kita egois membicara begitu. Tapi mungkin yang harus kita sadari di dalam kita punya diri bahwa kemudahan itu sudah diberikan. Jadi bangunkan punya karakter, bangunkan punya diri untuk bisa berdaya, karena kita nggak tahu kita diperhatikan sampai kapan. Jadi kita harus berdiri dan kita kaki sendiri, begitu. Saya lihat sudah banyak kemudahan. Kemarin Presiden Jokowi juga tanggal berapa ya dalam minggu ini tuh sempat ke Jayapura untuk menandatangani BIN, iya kan Kak? NIB, ya betul. Iya, menandatangani ini tuh dan untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Papua. Dan saya lihat itu banyak sekali perempuan-perempuan Papua yang akhirnya sudah berusaha di UMKM di Papua. Itu salah satu yang menunjukkan bahwa sekarang tuh orang-orang Papua, perempuan-perempuan Papua ini sudah sangat berdaya, mau dari segi ekonomi, dari bisnis, apa segala macam. Bahkan di dunia entertain pun sudah banyak sekali perempuan-perempuan Papua yang juga menunjukkan potensi mereka, menunjukkan taringnya gitu ceritanya. Semakin kesini kan semakin banyak nih, kita sudah bisa bersaing toh. Yuk, ingatkan kepada diri bahwa tidak ada yang bisa membantu kita selain kita sendiri. Sebagai perempuan Papua, kamu harus siapkan kamu diri dengan semenarik mungkin. Whole package-nya tuh harus ada. Karakternya bagus, attitude-nya bagus. Dari segi akademis juga kita harus perhatikan, jangan sampai lupa. Kuliah sampai selesai, harus selesaikan. Bidang apa yang memang kita lihat kita berpotensi di situ, gali terus. Proses orang mau bicara kita apapun itu, kita mau dilihat sebagai orang Papua yang hanya bermodalkan kemudahan, it's okay, tidak apa-apa. Tapi kau harus menjalani proses itu supaya nanti ketika kau jadi, tidak hanya keluargamu yang bangga, tapi seluruh Papua bangga kepada kau. Terima kasih Kak Yuli. Mungkin sebagai penutup saya tambahkan sedikit ya kata-kata motivasi bagi teman-teman kita. Apapun yang sedang dihadapi saat ini, temukan jati dirimu, cari potensimu. Sama seperti botol sirup, labelnya bisa marjan, tapi isinya bisa lebih mahal. Betul, Oke. luar biasa. Saya kira itu saja. Seperti begitu ya Kakak. Perempuan Papua hebat. Iya, terima kasih Kakak Terima Yuliana. kasih Iya. Kak Jen. Demikian obrolan saya dengan wanita hebat seperti Kakak Yuliana Fonataba. Semoga dengan bincang-bincang hari ini kita bisa membuka wawasan tentang pentingnya peranan wanita di dalam membangun Papua. Di mana setiap wanita bisa memainkan perannya masing-masing dalam mendukung program-program pemerintah demi kemajuan di Papua. Sekian informasi Papua with Dr. Jen yang bisa saya bagikan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Salam